Halo teman-teman, kembali lagi bareng gue Henditan di Trisul Channel, channel edukasi kripto terbaik bagi calon miliarder kripto masa depan. Oke teman-teman, jadi kali ini gue mau bahas Cardano atau ADA ya. Kenapa gue mau bahas Cardano ya? Karena teman-teman tahu sendiri ya, tanggal 13 September kemarin baru aja rilis smart contract dan juga Alonzo hard fork. Tetapi apa yang terjadi teman-teman? Ya, harga Cardano malah turun. Dan kalau teman-teman lihat ya kondisi saat ini, banyak orang yang menurut gue bakalan kecewa sama Cardano. Apalagi ini adalah hal yang paling ditunggu-tunggu dari selama 1 bulan sampai 2 bulan kemarin. Harga Cardano udah melambung tinggi, tiba-tiba malah turun pas hari hanya teman-teman. Jadi gue bakal bahas apa sih yang terjadi saat ini dan apa yang harus kita perbuat. Apakah kita harus panik? Atau kita harus justru tenang dan kita harus menggunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Jadi, nggak usah lama lagi, kita langsung aja menuju ke laptop. Sebelum itu, buat teman-teman yang pengen tahu cara dapat profit dari cryptocurrency, gua punya ebook gratis buat teman-teman. Di situ udah gua tulis jurus-jurus rahasia dan tips and trick untuk mendapatkan profit dari cryptocurrency. Teman-teman bisa lihat ilustrasi ebooknya di sini ya. Nah, ebook yang keren banget ini gue kasih gratis buat teman-teman. Tapi, teman-teman harus subscribe channel ini. Dan juga teman-teman harus join grup Telegram Trisul Community. Karena di sana gue bakal sharing-sharing informasi terbaru jika ada koin yang berpotensi untuk naik di sana. Dan jangan lupa setelah subscribe channel ini dan juga join ke Trisul Community, teman-teman langsung kabari admin yang ada di link deskripsi. Dan teman-teman akan langsung dikirimkan link e-booknya oleh admin itu. Jangan sampai teman-teman melewatkan kesempatan ini, karena kesempatan ini terbatas. Oke teman-teman, jadi gue akan langsung bahas aja. Tapi sebelum itu kita harus lihat dulu kondisi market saat ini ya, ketika gue bahas Cardano. Nah, teman-teman bisa lihat ini kondisi market coinmarketcap.com saat ini dengan harga Bitcoin sekitar $47.000 ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ini kenapa ya? Ini hijau, Bitcoin hijau, Ethereum hijau, Cardano merah, BNB hijau, XRP hijau, Solana kan kemarin abis pump ya, jadi kalau agak merah dikit nggak apa-apa ya, karena kan pumpnya gila-gilaan kemarin. Polkadot hijau, Dogecoin hijau, Terra hijau, Uniswap hijau. Ini kalau teman-teman perhatiin, ini agak ngeselin nggak sih? Karena kenapa koin yang lain hijau, tapi koin Cardano itu merah sendiri? Ini pasti banyak banget yang kesel dan agak kecewa gitu. Apalagi ini baru aja abis rilisnya Alonzo hard fork dan juga smart contract teman-teman. Nah jadi sebenarnya apa sih yang terjadi? Teman-teman bisa lihat di berita ini ya, ketika ini Cardano launch smart contracts after successful hard fork. Jadi pertanyaannya, apakah peluncuran Alonzo hard fork dan juga smart contract itu berhasil atau nggak? Berhasil teman-teman, nggak ada masalah, berjalan dengan lancar. Tetapi teman-teman bisa baca di yang berikutnya. Sell the news, ADA price drops 10% following Cardano's long-awaited smart contract rollout. Nah ini maksudnya apa nih? Tiba-tiba ada sell the news. Nah maksud dari berita ini sebenarnya apa yang terjadi di Cardano ini itu adalah buy the rumor, sell the news. Ini artinya apa sih teman-teman? Maksudnya begini, maksudnya ketika ada rumor tentang Alonzo hard fork dulu dan juga smart contract akan rilis, akhirnya orang-orang banyak banget yang melakukan pembelian sehingga harganya naik ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat di sini Cardano nih. Ini ketika di bulan Juli ya, ketika kita pikirnya akan tembus ke bawah $1, tapi ternyata malah naik ke atas nih. Ini karena ada rumor-rumor yang tadi, peluncuran smart contract dan juga Alonzo hard fork. Nah, tetapi teman-teman, ketika newsnya sudah muncul, ketika rumor itu jadi kenyataan, yang terjadi malah kita menjualnya teman-teman. Nah, itu memang ada orang-orang yang melakukan itu teman-teman. Makanya kalau teman-teman lihat ini harganya malah turun ketika peluncurannya. Seperti yang ada di ilustrasi ini teman-teman. Buy the rumor, kita bikin di bawah, announcement map-nya akhirnya di paling bawah yang udah harga paling murah, lalu sell the news, ini di harga paling atas. Nah, tapi teman-teman bisa lihat di kejadian yang berikutnya. Sell the news harganya turun, tapi berikutnya masih akan tetap naik. Nah, jadi menurut gue ini yang akan terjadi di Cardano teman-teman.
Jadi dia akan turun dulu teman-teman, ya, baru dia akan naik. Nah, itulah yang menurut gue akan terjadi, karena itulah yang biasanya terjadi ketika momen buy the rumor, sell the news. Kenapa menurut gue bisa seperti itu? Karena begini teman-teman. Karena kalau kita lihat ini ekosistem Cardano ini sebenarnya ini udah banyak banget ya, udah luar biasa lah. Ini hampir seimbang dengan ekosistem dari Binance Smart Chain ya. Walaupun ini semua sebenarnya belum ada ya, belum semuanya udah terkoneksi karena kan baru aja diluncurkan smart contract ya. Jadi sekarang di apps ini akan mulai dikoneksikan dengan jaringannya Cardano mulai sekarang nih. Jadi ini berproses teman-teman. Nah, kalau kita lihat kalau beneran ini semua ekosistem yang akan terjadi teman-teman, ya menurut gue memang kedepannya Cardano harganya bakal naik teman-teman. Kalau sesuai prediksi kemarin yang bisa sampai $7, $10, menurut gue Cardano itu sangat mungkin lah untuk sampai ke sana, apalagi dengan perencanaan yang seperti ini teman-teman. Belum lagi ada yang namanya Cardano Summit teman-teman di tanggal 25 sampai 26 September. Cardano Summit ini acara yang mengumpulkan banyak investor yang pastinya yang belum kenal Cardano dan juga banyak developer di apps teman-teman. Dengan adanya Cardano Summit ini menurut gue ini bisa semakin besar ya teman-teman. Jadi teman-teman, menurut gue sih nggak perlu takut ya kenapa Cardano kok malah turun. Justru menurut gue ini adalah kesempatan yang tepat teman-teman. Kenapa? Karena kemarin kan banyak banget yang waduh kok ini Cardano udah terbang tinggi, apakah gue harus beli atau enggak, udah terlambat atau belum. Gue sih pengen beli ketika harganya udah deket-deket $2 atau 2, berapa dolar. Nih sekarang udah dikasih harganya segini ya, tapi malah takut tapi malah nggak mau beli, kan aneh. Jadi orang-orang mengharapkan pengen bisa beli di harga murah, dikasih kesempatan malah nggak beli, pengen nunggu terbang. Apalagi kita bisa melihat ya roadmapnya Cardano nih teman-teman. Ini kan sebenarnya udah sampai ke tahap smart contract atau Goguen ya. Nah sebenarnya masih ada 2 tahap lagi teman-teman, antara scaling dan governance. Jadi sebenarnya bakal ada 2 lagi nih yang bisa membuat si harga Cardano ini naik ya teman-teman. Tapi ini Goguen pun sebenarnya ini masih belum selesai. Jadi ketika selesai seharusnya harga Cardano itu bisa mencapai puncak-puncaknya. Yang sekarang kita alami penurunan ini menurut gue ini hanyalah sekedar buy the rumor, sell the news. Ya, orang-orang yang emang cuma ngambil kesempatan dan keuntungan, beli di sini jual di sini, udah melakukan take profitnya. Kemungkinan besar dia akan melakukan pembelian lagi ketika koreksi sudah selesai teman-teman. Ya, yang mana sebenarnya menurut gue ada di harga-harga ini ya, yang udah pernah gue bahas sebelumnya. Ada kemungkinan di harga $2, $2,264 dan $1,8. Tapi menurut gue sebenarnya ini harga $2,3 ini udah sangat murah ya teman-teman. Apalagi kalau teman-teman lihat sebenarnya ini tidak tertembus ya. Jadi Cardano ini masih susah untuk turun ke bawah. Jadi kalau menurut gua, kalau teman-teman yang ingin melakukan investasi jangka panjang Cardano, beli mulai sekarang sebagian-sebagian itu boleh teman-teman. Berapa sih yang sebagian yang perlu dimasukin? Ya sebagian uang teman-teman yang teman-teman rela kalau misalnya harganya turun pun ya nggak apa-apa. Ya, yang teman-teman emang udah hitung risikonya, karena risikonya itu bisa turun sampai sini teman-teman, ke $2 sampai $1,8. Artinya penurunannya bisa kurang lebih sampai ke 25% ya. Kalau dibandingkan dengan potensinya teman-teman, menurut gue ya Cardano ini bisa sampai ke sini ya. Kita hitung pakai Fibonacci retracement ya, ke batas koreksi yang ini. Ya menurut gue kemungkinan besar Cardano akan naik, walaupun tidak dalam waktu cepat, tapi perlahan-lahan kedepannya pasti akan naik dengan melihat project-project yang ada ya tentunya teman-teman. Tapi kita kan nggak tahu. Nah sekarang kemungkinan besar dia bisa naik sampai mana? Ini yang paling dekat aja. Kalau menurut gue yang paling dekat aja ini udah ke harga $1,6. Kalau misalnya kita beli sekarang, kemungkinan naiknya itu 50% kan? Lumayan. Sedangkan penurunannya paling maksimal kita 25%. Udah gitu kemungkinan besar harganya naik, atau teman-teman kalau mau lepas boleh. Jadi risk per rewardnya ini kalau teman-teman itu, nah teman-teman itu tuh risk per rewardnya bener kan, kurang lebih ini sekitar 25%, ini 23,57%, dan kalau naik itu sekitar 50% teman-teman. Jadi menurut gua investasi sekarang pun itu termasuk menguntungkan. Tapi kalau teman-teman ingin nyerap lebih banyak di harga lebih bawah juga nggak apa-apa, itu semua keputusan teman-teman ya. Yang pastinya kalau udah invest teman-teman jangan panikan, jangan aduh tuh gimana ini tuh mungkin turun ya. Udah tahu kemungkinan besar masih bisa turun. Nah terus kalau misalnya dia naik bisa kemana lagi? Bisa ke sini $4,456, bisa ke harga $5, dan juga bisa ke harga $5,7. Yang kalau menurut gua maksimal di tahun ini bisa sampai ke $7 ya teman-teman. Karena banyak banget orang yang memprediksi kalau Cardano itu bisa sampai ke $7 di tahun ini teman-teman.
Nah, jadi menurut gue sih ini nggak menutup kemungkinan, karena ya pastinya kalau misalnya udah kena batas resistance tadi ya bisa jadi turun mantul dulu di sini, koreksi dulu, ini juga koreksi dulu ya sampai mungkin nanti ke harga $7 yang paling maksimalnya di tahun ini. Jadi kesimpulannya teman-teman, ya buat teman-teman yang mau investasi, teman-teman yang udah investasi, yang udah hold dari lama, ya lebih baik memang hold terus ya teman-teman. Karena proyeknya ke depan ini masih sangat bagus. Jangan sampai kita panik cuman gara-gara penurunan yang sedikit ini teman-teman. Penurunan karena buy the rumor, sell the news. Nanti teman-teman dimainin market, teman-teman jual di harga murah, belinya di harga mahal. Kayak kemarin beli di 39.000, jualnya di 34.000. Beli lagi di 40.000, jual lagi di 35.000. Mau sampai kapan kan kayak gitu terus kita ya? Yang pastinya kalau teman-teman udah berniat investasi di sini, teman-teman udah beli, teman-teman harus hitung risikonya dan berjanji kalau teman-teman tidak akan menjual sampai harganya turun sampai ke titik berapa teman-teman. Karena kalau kita nggak membuat sistem seperti itu ya nanti kita cuma akan dimainin market teman-teman. Oke, mungkin itu aja dari gua. Semoga analisis dari gua tadi itu bisa membantu menenangkan teman-teman. Tapi teman-teman tetap ingat ya, apapun investasinya adalah risiko teman-teman sendiri. Gua cuma melihat dari sudut pandang fundamental dan juga analisis teknikal yang semoganya bisa membantu sebagai bantuan analisis untuk teman-teman. Oke, thanks for watching. Kalau teman-teman suka dengan video analisis seperti ini, jangan lupa klik subscribe supaya teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari gua. Gue Hendy Tan dan gue pamit dulu. Trade with Riso, tetap cuan!